Selamat siang pihak pemohon dan termohon yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fakhri Said. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih pemohon dan termohon. Selanjutnya kepada pemohon dan termohon, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Ramadan sebagai pemohon dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Andarati Maulana sebagai termohon pada kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam pengadilan pasal 36 dan disebutkan bahwa perdamaian di luar pengadilan ini sebagai sarana para pihak untuk menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian. Kemudian kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Mediasi disebut sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog berunding untuk menentukan titik semu. Sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan mediasi di antaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu, kita masuk dalam tahap negosiasi. Apabila negosiasi mencari kesepakatan kita, akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, pihak pemohon dan termohon, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Saya setuju. Baiklah, jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan meminta keterangan dari pemohon terlebih dahulu? Apakah termohon setuju? Iya Pak, silakan. Silakan pemohon. Jadi begini Pak, pihak kami keberatan dengan PT Sentosa Sejahtera pada merek produk Citraka Metal Strong karena mempunyai persamaan yang pokok dengan merek milik PT Sinar Wijaya, yaitu Caka Metal Strong, dan meminta produk Citraka Metal Strong ditarik dari pasaran dan serta meminta ganti rugi sebesar 100 juta rupiah secara tunai. Hal ini didasarkan pada merek milik kami yang dimaksud telah kami daftarkan pada HKI terlebih dahulu pada tanggal 12 Mei 2015 dan kami telah melayangkan surat teguran sebanyak 3 kali tetapi tidak dikirim tulis oleh pihak PT Sentosa Sejahtera. Baiklah, artinya pemohon menduga bahwa pihak termohon tidak memiliki etikat baik kepada pemohon karena tidak menulis surat teguran seperti itu kan? Benar begitu? Iya benar Pak. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pemohon, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan pihak termohon. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf kepada pihak pemohon karena tidak merespon surat teguran yang telah dilayangkan. Kami mengakui bahwasanya memang terdapat persamaan pokok antara merek kami, Citraka Menthol Strong, dan merek pemohon yaitu Caka Menthol Strong. Berdasarkan surat-surat pendaftaran merek di HKI yang mana merek kami terdaftar pada 26 Agustus 2019, kami akan menarik produk kami dari pasaran dan untuk besaran ganti rugi kami minta untuk diturunkan karena menurut kami besaran ganti rugi yang diminta oleh pemohon terlalu berlebihan dan untuk dibayar secara tunai. Kami dengan jelas telah menentukan ganti rugi berdasarkan pertama kali produk Citraka Menthol Strong menyebar luas di pasaran dan memang menurut kami ganti rugi tersebut harus dibayar secara tunai serta tidak ada unsur berlebihan yang bisa dapat dalam permintaan ganti rugi kami. Kepada pemohon, saya harapkan berpegang. Mari kita dengarkan penjelasan terlebih dahulu alasan termohon hingga selesai. Baik, penjelasan. Baik, selanjutnya silahkan dilanjutkan oleh pemohon. Terima kasih mediator. Jadi begini, pada kenyataannya kami memang tidak mampu membayar ganti rugi secara tunai dikarenakan kas keuangan perusahaan kami sedang mengalami penurunan dan saya juga sempat membaca dokumen perhitungan kerugian dari pemohon dan menurut kami dengan kerugian sebesar 100 juta rupiah tidak perlu dibayar secara tunai. Berarti dalam hal ini termohon masih memiliki niat untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh pemohon. Ya, mediator, karena memang kami hanya mampu membayar 50 juta secara tunai dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Baik,
Namun untuk pemohon, apakah menyetujui untuk hal yang disampaikan oleh termohon bahwa 50 juta rupiah akan secara tunai dan sisanya akan dibayar kemudian hari? Kami menyetujuinya, namun kami meminta untuk pembayaran dilakukan di kemudian hari sebesar 2 kali per bulan sebesar 25 juta rupiah. Tidak bisa. Kami tidak mampu untuk membayar 2 kali per bulan dengan besaran 25 juta karena kami juga perlu memperbaiki kas keuangan kami. Maaf kepada pihak termohon, sebelum mediasi dimulai tadi, mediator telah menyampaikan tanda tertib selama melakukan proses mediasi. Diharapkan pihak termohon akan dapat berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan pemohon hingga selesai. Baik, mediator. Baik, silakan lanjutkan tanggapan pemohon. Jadi begini, kas keuangan perusahaan kami juga tengah mengalami penurunan dan kami membutuhkan dana untuk menstabilkan keuangan perusahaan kami saat ini. Seperti yang telah dikatakan pemohon mengenai permasalahannya, bagaimana tanggapan termohon? Baiklah, kami menawarkan ganti rugi akan dibayar 50 juta rupiah secara tunai dan 10 kali pembayaran per bulan sebesar 5 juta rupiah. Itu tanggapan yang telah diberikan oleh pihak termohon. Apakah pemohon menyetujui hal tersebut? Tidak bisa. Kami benar-benar membutuhkan uang ganti rugi tersebut secepatnya. Dan kami tetap pada permintaan kami yaitu 50 juta rupiah dibayar secara tunai dan untuk pembayaran di kemudian hari dilakukan 2 kali per bulan sebesar 25 juta rupiah. Bagaimana jika begini? Karena pihak termohon masih memiliki itikat baik, kita ambil jalan tengah yang mana 50 juta rupiah akan dibayar secara tunai dan akan dilakukan 5 kali pembayaran per bulan sebesar 10 juta rupiah. Apakah pemohon dan termohon dapat menyetujui jalan tengah ini? Baiklah, dan kami menyetujui hal tersebut. Kami juga menyetujuinya karena menurut kami bahwa kurang lebih dalam waktu 5 bulan perusahaan kami akan mengalami banyak perkembangan. Baiklah, dengan begini kesepakatan telah konkret, dua belah pihak menyepakati besaran gaji rugi yang timbul akibat adanya sengketa merek dan memiliki kesamaan yang pokok. Dan begini, mediator akan membuat surat kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan para pihak harus menambahkan klausul yang mana apabila salah satu pihak ikat janji maka harus diajukan gugatan manifestasi. Baiklah, jika begitu bagaimana kita mulai dan mendengar keterangan dari pemohon terlebih dahulu. Apakah termohon setuju? Iya Pak, silakan. Silakan pemohon. Jadi begini Pak, pihak kami keberatan dengan PT Sintosa Sejahtera pada merek produk Citra Metal Strong karena mempunyai persamaan yang pokok dengan milik PT Sintojaya yaitu Citra Metal Strong dan meminta produk Citra Metal Strong ditarik dari pasaran serta meminta ganti rugi sebesar 100 juta rupiah secara tunai. Hal ini didasarkan pada merek milik kami yang dimaksud telah kami daftarkan pada HKI terlebih dahulu pada tanggal 12 Mei 2015 dan kami telah melayangkan surat teguran sebanyak 3 kali namun tidak dibuktikan oleh pihak PT Sintosa Sejahtera. Baiklah, artinya pemohon menduga bahwa pihak termohon tidak memiliki itikat baik kepada pemohon karena tidak mengikuti surat teguran sebanyak 3 kali. Benar begitu? Iya benar. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari pemohon, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada termohon untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan pihak termohon. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya minta maaf kepada pihak pemohon karena tidak merespon surat teguran yang telah dilayangkan. Kami mengakui bahwasanya memang terdapat persamaan yang pokok antara merek kami, Citra Metal Strong, dan merek pemohon yaitu Citra Metal Strong. Berdasarkan surat-surat pendaftaran merek pada HKI yang mana merek kami terdaftar pada 26 Agustus 2019, kami akan menarik produk kami dari pasaran dan untuk besaran ganti rugi kami minta untuk diturunkan karena menurut kami besar ganti rugi yang diminta oleh pemohon terlalu berlebihan untuk dibayar secara tunai. Kami dengan jelas telah menentukan ganti rugi berdasarkan pertama kali produk Citra Metal Strong menyebar luas di pasaran dan memang menurut kami ganti rugi tersebut harus dibayar secara tunai
serta tidak ada unsur berlebihan yang terdapat dalam permintaan ganti rugi tersebut. Pada pemohon saya harapkan untuk tenang. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan termohon hingga selesai. Baik, mediator. Baik, selanjutnya silakan dilanjutkan oleh termohon. Terima kasih mediator. Jadi begini, pada kenyataannya kami memang tidak mampu membayar ganti rugi secara tunai dikarenakan kas keuangan perusahaan kami sedang mengalami penurunan. Dan saya juga sempat membaca dokumen perhitungan kerugian dari pemohon, dan menurut kami dengan kerugian sebesar 100 juta rupiah secara tunai terlalu mengada-ngada. Kami mencurigai bahwa pemohon mencoba mencari keuntungan. Berarti dalam hal ini apakah termohon masih memiliki niat untuk membayar ganti rugi yang dituntut oleh pemohon? Iya, mediator. Kami hanya mampu membayar 50 juta rupiah secara tunai dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Baik, namun untuk pemohon, apakah menyetujui untuk hal yang disampaikan oleh termohon bahwa 50 juta rupiah akan secara tunai dan sisanya akan dibayar kemudian hari? Kami menyetujuinya. Namun kami meminta untuk pembayaran di kemudian hari dilakukan 2 kali per bulan sebesar 25 juta rupiah. Tidak bisa. Kami tidak mampu untuk membayar 2 kali per bulan dengan besaran 25 juta rupiah karena kami juga perlu memperbaiki kas keuangan perusahaan kami. Maaf kepada pihak termohon, sebelum mediasi dimulai tadi, mediator telah menyampaikan tata tertib selama melakukan proses mediasi. Diharapkan pihak termohon akan dapat berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Mari kita dengarkan terlebih dahulu alasan pemohon hingga selesai. Baik, mediator. Baik, silakan lanjutkan tanggapan pemohon. Jadi begini, kas keuangan perusahaan kami juga tengah mengalami penurunan. Dan kami membutuhkan dana untuk menstabilkan keuangan perusahaan kami saat ini. Seperti yang telah dikatakan pemohon mengenai permasalahannya, bagaimana tanggapan pemohon? Baiklah, kami menawarkan ganti rugi akan dibayar 50 juta rupiah secara tunai dan 10 kali pembayaran per bulan sebesar 5 juta rupiah. Begitu tanggapan yang telah diberikan oleh pihak termohon, apakah pemohon menyetujui hal tersebut? Tidak bisa. Kami benar-benar membutuhkan uang ganti rugi tersebut secepatnya dan kami tetap pada permintaan kami yaitu 50 juta rupiah dibayar secara tunai dan untuk pembayaran di kemudian hari dilakukan 2 kali per bulan sebesar 25 juta rupiah. Bagaimana jika begini? Karena ada pihak termohon masih memiliki itikat baik, kita ambil jalan tengah yang mana 50 juta rupiah akan dibayar secara tunai dan akan dilakukan 5 kali pembayaran per bulan sebesar 10 juta rupiah. Apakah pemohon dan termohon dapat menyetujui jalan tengah ini? Kami tetap tidak setuju dan menurut kami 2 kali pembayaran per bulan itu waktu yang sangat cukup untuk membayar ganti rugi. Kami juga tidak setuju karena menurut kami 10 kali per bulan adalah waktu yang cukup untuk kami mengumpulkan biaya ganti rugi. Kami masih tetap pada permintaan kami bahwa pemohon hanya mencari keuntungan dan hanya akan membayar 50 juta rupiah secara tunai dengan pembayaran sisanya 10 kali per bulan. Tuntutan kami tetap sama bahwa pemohon harus menarik produknya dari pasaran serta membayar ganti rugi sebesar 100 juta rupiah secara tunai atau 50 juta rupiah secara tunai dengan pembayaran sisanya 2 kali per bulan. Dengan begini, apakah kedua belah pihak dapat menyetujui jalan tengah yang diberikan oleh mediator? Benar, kami tidak menyetujui penawaran dari mediator. Kami juga tidak menyetujui penawaran tersebut. Baiklah, dengan begini mediator akan membuat kesepakatan secara tertulis antara pihak pemohon dan termohon yang mana dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc